Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Febrianti, NPM 215020016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedagogik untuk memenuhi UAS mata kuliah pedagogik. Yang pertama, di sini ada pengertian pedagogik itu apa. Dalam buku Prof. Dr. Haji Asep Syamsul Bahri, MPD, menurut Uyo Sadullah 2010, pedagogik merupakan ilmu yang membahas atau mengkaji pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Dengan demikian, maka pendidikan harus ada pada tiap proses kehidupan anak atau manusia. Sedangkan menurut Prof. Dr. J. Hopfeld, dalam Sadullah 2010 mendefinisikan pedagogik ialah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu agar kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Secara etimologis, pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidos, yang berarti anak laki-laki, dan agogas artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak mendikannya ke sekolah. Kemudian secara kiasan, pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Jadi, yang saya pahami dan saya tangkap, pedagogik ini merupakan suatu bahasan ilmu pendidikan dalam menjadi seorang guru. Selain itu juga, pedagogik sering merujuk kepada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran yang efektif dan efisien itu seperti apa. Dan selanjutnya di sini ada teori belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme, merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan, langsung seperti diberi permen atau pujian. Yang selanjutnya ada teori humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori humanistik sangat mementingkan yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Proses belajarnya dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Dan yang terakhir ada teori belajar kognitif, menjelaskan bahwa setiap orang dalam belajar memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Kognitif menekankan pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan di mana peserta didik dihadapkan kepada lingkungan yang menekankan peserta didik aktif dalam melihat lingkungannya. Di sini juga saya menyimpan link dari sumber yang saya baca. Yang selanjutnya ada pengelolaan kelas. Di sini terbagi menjadi 3. Ada secara klasikal yang dikelola oleh guru, individu, diri sendiri, dan kelompok oleh sekelompok orang. Dan selanjutnya ada alur pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Yang pertama, apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu, dan pemberian tugas yang bermakna. Yang kedua, mencari, membahas, mengorganisasi informasi secara kooperatif. Yang ketiga, saling melaporkan informasi secara lisan, menerima umpan balik, menyusun tugas kelompok. Dan yang keempat, menulis laporan atau hasil karya perorangan. Yang kelima, saling membacakan laporan dan memberikan masukan. Yang keenam, memperbaiki laporan berdasarkan masukan dari teman. Yang ketujuh, presentasi hasil karya siswa atau mahasiswa dan diskusikan. Yang kedelapan, kesimpulan, penguatan, pemberian informasi lebih lanjut oleh guru atau dosen. Dan yang kesembilan, penilaian hasil karya siswa
atau mahasiswa. Yang selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual atau disebut juga contextual teaching learning. Pembelajaran kontekstual atau biasa disingkat CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Yang selanjutnya ada bermain peran atau disebut juga role playing. Merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau disebut juga interpersonal relationship, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian melalui bermain peran. Peserta didik mencoba mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara mendiskusikannya, sehingga secara bersama-sama para peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Dan yang ketiga, pembelajaran partisipatif atau disebut juga participative teaching and learning, merupakan model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, belajar tuntas. Berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pembelajaran dengan modul atau disebut juga modular learning. Pembelajaran dengan modul ini adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik, disertai dengan pedoman penggunaan untuk para guru. Di sini juga saya mencantumkan link dari sumber yang saya baca. Dan yang selanjutnya ada kompetensi guru. Kompetensi guru ini ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Dan yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Berikutnya tentang kepribadian yang berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal teknis serta berkaitan langsung dengan kinerja guru. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kompetensi sosial. Merupakan kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ini yang dimaksud dengan kompetensi guru dan yang harus dikuasai dengan guru nantinya. Di sini juga saya menyimpan link dari sumber yang saya baca. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan mohon maaf jika bila ada kekurangan dalam pembahasan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.